tidak pernah memotong video itu. Oke. Itu siapapun yang berpandangan begitu itu keliru. Saya tidak pernah punya niat jahat. Saya tidak pernah menuduh Pak JK menistakan agama. Saya percaya betul itu dan saya rasa. Iya, ini supaya clear. Ini sudah terlalu lama juga nih. Saya harus potong di sini. Saya harus potong di sini. Anda bisa ikuti aturan tidak? Ya. Gini, Bung Ade. Gini, karena kenapa? Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Aja kita nggak tampilkan sini lah ya. Iya, ini saya coba buka ya. Oke. Ini ada pernyataannya kurang lebih begini. Gamki tidak akan mundur walaupun JK telah klarifikasi. Oke. Saya mau bilang, ini semua tokoh agama baik yang di Muslim dan di Kristen sudah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa tidak ada penistaan di sana. Tetapi kami menemukan flyer bahwa seolah-olah Gamki tidak akan pernah mundur walaupun Pak JK tidak klarifikasi. Saya mau membalik keadaan. Gamki itu pelapor ya? Okay. Ya. Apakah saya sebagai kader HMI pantas nggak ketika itu ada tokoh gereja atau tokoh Gamki, saya memperlakukan dia seperti itu? Tapi saya tanya, itu Gamki dari originalnya atau maksudnya organik atau jangan-jangan dibuat-buat oleh yang lain? Ada atau di akun resmi misalnya? Saya dapat di Facebook dan ada ini. Nanti saya akan tunjukkan ini kalimatnya. Jangan-jangan ada orang pihak ketiga memprovokasi kan bisa aja. Ya untuk itu saya sampaikan aja biar nanti teman-teman di PP Gamki bisa menilai itu. Saya ingin mau mengetuk kebatinan teman-teman Gamki dan pemuda Katolik. Kalau kami di HMI memperlakukan seorang tokoh pemuda, tokoh Katolik atau tokoh Kristen, padahal nyatanya video itu adalah potongan. Pantaskah kami tetap melangkah maju dengan menyeret tokoh itu ke polisi? Ke meja hijau? Ini kan apa ya? Kalau kami di HM itu ada namanya Cipayung. Kami harus mengukur rasa pertemanan dan perkawanan kami. Jangankan di level DPP. Jangankan di Majelis Nasional kami, di komisariat aja itu hubungan tetap terjaga. Maka ketika ada pernyataan bahwa Gamki tidak akan pernah mundur walaupun JK sudah melakukan klarifikasi, saya pikir ini berbahaya. Karena ingat, Pak JK adalah tokoh, di badannya ada Dewan Masjid Indonesia, ada Majelis Nasional, Korps, HMI, dan banyak lagi. Itu beliau tidak mau gerakan. Tapi kalau sudah seperti ini kan, ya pasti kita akan membentengi dan kita akan membela. Baik, nanti kita juga coba untuk menghubungi dari Bung Sahat ya. Karena untuk klarifikasi ini penting nanti mungkin di segmen berikutnya. Tapi selepas ini kita akan coba tanya. Bung Ade dulu mau sampaikan atau siapa? Ada dua Bung Ade di sini. Oke, baik. Benarkah Anda memotong video itu? Benarkah Anda punya niat jahat? Tadi disebutkan seperti itu. Tidak pernah memotong video itu. Oke. Itu siapapun yang berpandangan begitu itu keliru. Saya tidak pernah punya niat jahat. Saya tidak pernah menuduh Pak JK menistakan agama. Saya tidak punya hubungan dengan Gamki, dengan teman-teman lainnya. Dan Gamki itu, jangan lupa ya, yang melaporkan Pak JK jadinya itu bukan cuma satu organisasi. Ada 18 organisasi. 18? Salah satunya Gamki? Saya nggak tahu salah satunya atau mereka yang mengkoordinasi ya. Oh, oke. Jadi ada banyak orang yang terganggu dengan pidatonya Pak JK. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan apakah Ade Armando itu memotong-motong? Tidak benar. Itu dugaan orang saja, dugaan Pak Abdul dan kawan-kawan saya rasa. Jadi kami mengangkat isu Pak JK itu sebetulnya bukan hanya tentang agama ya. Jadi kami itu punya podcast yang namanya Kupas Berita di Cokro TV. Itu membahas sejumlah hal. Nah hari itu kami bertiga membahas topik tentang Pak JK. Intinya adalah Pak JK kenapa akhir-akhir ini jadi banyak bicara tentang banyak hal ya. Antara lain kan dia bicara juga tentang BBM, dia bicara tentang peringatan dia bahwa akan terjadi chaos pada bulan Agustus dan seterusnya. Tapi salah satu yang kami anggap sebagai penting adalah pidato yang tadi Anda sampaikan di awal, ya.
kalau Anda menyaksikan video itu, Anda akan dengar tuh kalimatnya Pak JK. Pak JK itu mengatakan bahwa Islam dan Kristen berpendapat, ya Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Lebih spesifik lagi dikatakan Kristen menganggap membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Konteksnya memang seperti Pak Abdul katakan ternyata adalah dalam kaitannya dengan perang di Ambon dan di Poso. Tahun 99 ya. Tahun 99. Saya tidak mengatakan Pak JK itu menistakan agama. Saya bilang kalimat itu bermasalah. Mengatakan bahwa Kristen menganggap kalau orang Kristen membunuh orang Islam atau dibunuh orang Islam itu syahid, itu bermasalah. Dan itu dibenarkan oleh salah seorang peserta podcast kami, seorang beragama Kristen yang mengatakan dia juga heran dengan pendapatnya Pak Yusuf Kalla karena dalam pengetahuan dia di dalam Kristen itu membunuh saja adalah sesuatu yang terlarang. Saya mungkin langsung potong aja ya karena Jangan dong, Pak. Enggak begini supaya ini supaya clear. Ini supaya clear. Satu Oke. menit aja nanti saya Oke. bilang. 1 menit oke. Saya minta barangkali kita di sini Enggak gini. tidak saling potong. Dengarkan dulu penjelasan keberatan dulu, saya. silakan. Saya kembali tadi ya, salah seorang teman kami yang beragama Kristen mengatakan boro-boro kami dikatakan membunuh orang Islam itu adalah syahid. Ya, kami membunuh saja dilarang di dalam agama kami. Saya sendiri kemudian menimpali dengan mengatakan yang saya tahu dalam Islam juga bukan membunuh Kristen yang bisa menjadikan kita mati syahid. Kalau kita berperang melawan orang kafir yang memusuhi Islam, menyerang Islam dan kita bunuh orang kafir tersebut, barulah kita bisa dikatakan berjuang atas nama Allah, karena itu kita mungkin akan mati syahid. Saya cuma mau bilang itulah penjelasan kami di podcast tersebut. Tidak sekalipun kami mengatakan, saya mengatakan Pak JK itu menistakan agama, tidak pernah. Makanya juga barangkali itu yang menyebabkan Pak JK tidak menuntut saya. Yang sekarang menuntut saya itu bukan Pak JK ya. Teman-teman juga harus tahu, Pak Yusuf Kalla tidak menggugat saya. Yang menggugat saya adalah melaporkan, Aliansi Advokat Ambon ya, kalau nggak salah. Saya rasa mungkin karena Pak JK juga melihat bahwa saya sendiri tidak mencederai nama baik dia. Nah, saya mengatakan itu karena menurut saya menjadi penting bagi masyarakat untuk sadar bahwa sebetulnya agama itu tidak mengajarkan para pemeluknya untuk saling bunuh. Saya percaya betul itu dan saya rasa. Iya, ini supaya clear. Ini sudah terlalu lama juga nih. Saya harus potong di sini. Saya harus potong di sini. Anda bisa ikuti aturan tidak? Ya. Gini, Bung Ade, gini. Karena kenapa? Saya harus potong ini. Saya harus potong ini, Mas Aiman. Saya harus potong ini. Mas Aiman, saya harus potong. Karena kenapa? Nanti kita akan selepas jeda kita akan kembali. Oke.